Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi kembali dengan saya, Jamal Pasalawangi, SPD MPD, Guru Smart School Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, memahami unsur intrinsik novel. Mari kita ikuti bersama. Baik, anak-anakku yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Guru pendamping. Pagi ini kita akan memasuki materi memahami unsur intrinsik novel. Tetapi kali ini kita hanya melihat pada tokoh, penokohan, dan alur cerita di dalam novel. Nanti unsur intrinsik selanjutnya akan dijelaskan pada materi yang lain. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kali ini kita hanya akan belajar unsur intrinsik pada tokoh tadi, penokohan dan alur cerita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami unsur intrinsik novel. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik novel pada tokoh, penokohan, dan alur cerita. Nah, kita mereview kembali pembelajaran sebelumnya, bagaimana anak-anakku sudah memahami bahwa seperti apa itu novel. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya oleh teman saya. Nah, kita ulangi kembali bahwa ternyata novel itu diartikan sebagai sebuah karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Nah, jadi dalam membahas novel itu biasanya kita akan melihat tiga hal ini. Ada rangkaian cerita kehidupan seseorang, kemudian menonjolkan watak dan sifat pelaku. Ini menurut Nurgiantoro. Nah, sehingga dengan melihat penjelasan tentang pengertian novel tadi ini, maka kita bisa melihat bahwa ternyata memang betul karakteristik novel itu berbeda dengan karakteristik karya sastra yang lain. Contohnya misalnya cerpen. Nah, kalau novel itu memang alurnya kompleks, ya. Rumit biasanya. Bahkan kadang kalau kita membaca sebuah novel, ya novel itu ada perubahan di tengah, di akhir dan sebagainya. Itu memang karena alurnya sangat kompleks. Beda dengan cerpen yang alurnya biasa-biasa saja. Nah, bahkan setting atau luas wilayah pun itu digambarkan berbeda, ya, tidak hanya pada satu tempat. Nah, kemudian cerita melukiskan seluruh kehidupan tokoh. Boleh saja seluruh kehidupan tokoh, dimulai dari kecilnya sampai kemudian tokoh dewasa, sampai kemudian terjadi hal-hal yang diinginkan oleh pengarang, sampai kemudian matinya tokoh tersebut, itu bisa diceritakan dalam sebuah novel.
Nah, sehingga memang novel itu ketika kita membaca sebuah novel itu tidak ada novel yang misalnya hanya sekian halaman, tetapi novel itu sungguh karena luasnya alurnya yang sangat kompleks, ceritanya yang melukiskan kehidupan tokoh, maka dia biasanya tebal-tebal ya. Oke. Kemudian bersumber dari pengalaman pribadi atau orang lain. Ya, banyak novelis-novelis yang mengangkat cerita kehidupan dirinya ya. Nah, itu. Misalnya novel-novel yang misalnya genrenya di pesantren ya. Itu kan banyak pengalaman-pengalaman pribadi. Habibur Rahman Nasir-Razi, Lima Menara dan sebagainya itu kan diangkat dari kisah-kisah pribadi. Nah, walaupun ada juga yang diangkat dari kisah-kisah yang memang nyata tetapi kemudian memasuki unsur-unsur yang sifatnya fiksi. Nah, kemudian jumlah tokohnya banyak dan beragam karakter. Wah, luar biasa itu. Di dalam novel itu biasa kalau misalnya dalam cerpen kan kita hanya mengetahui misalnya satu saja, ya minimal dua. Tetapi kalau misalnya di cerpen, di novel itu luar biasa, jumlah tokohnya bisa banyak, ya. Tokoh utamanya pun bisa terdiri 2 atau 3 orang. Nah, bahkan ada tokoh-tokoh tambahan yang lain yang bisa lebih banyak lagi. Nah, kemudian ragam karakternya juga berbeda-beda. Kemudian temanya kompleks, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tema di dalam sebuah novel itu bisa ada tema utama dan kemudian ada tema tambahan di dalamnya. Nah, seperti itulah kalau kita melihat karakteristik novel. Tapi ini sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Sehingga hari ini kita hanya akan fokus kepada 3 hal itu. Bagaimana unsur intrinsik. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud unsur intrinsik itu? Nah, ini. Nah, menurut Nurjantoro kembali bahwa unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra, ya. Saya ulangi, unsur yang membangun karya sastra, ya. Unsur-unsur yang secara faktual dijumpai saat orang membaca karya sastra. Nah, itu. Yang mana itu? Nah, kita lihat. Misalnya tema. Ya, ada tema di dalam karya sastra itu. Nah, ada tema di dalam unsur intrinsik itu. Kemudian, ya, ada tokoh. Ya. Adakah sebuah cerita tanpa tokoh? Ya, pasti ada tokoh di dalamnya. Tokoh itu bisa beragam, ada tokoh manusia, binatang, dan sebagainya. Maka benda-benda pun itu bisa menjadi tokoh di dalam sebuah cerita. Nah, itu yang disebut dengan membangun unsur dari dalam. Makanya guru-guru kita itu sering menjelaskan bahwa yang dimaksud unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Karena memang kalau misalnya kita membaca sebuah karya sastra, pasti ada tema di dalamnya, pasti ada tokoh di dalamnya. Tidak mungkin ada sebuah cerita kemudian tidak ada tokohnya, ya, kemudian tidak ada temanya, atau misalnya dia tidak punya alur. Nah, tidak mungkin ada sebuah cerita tidak punya alur. Namanya juga cerita, pasti dia punya alur. Ini nanti akan kita bahas. Kemudian ada lagi yang disebut dengan latar. Ya, pasti dalam sebuah cerita ada latar. Seterusnya ada watak, perwatakan atau penokohan. Nah, ini sebentar kita akan bahas lebih jauh. Nah, karena di dalam tokoh-tokoh itu pasti ada watak, ada penokohan. Nah, kemudian selanjutnya ada gaya bahasa. Terus selanjutnya sudut pandang dari pengarang. Ini juga akan dibahas, tapi akan nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan unsur intrinsik. Kenapa disebut dengan unsur intrinsik tadi itu? Karena ini semua yang kemudian membangun cerita itu dari dalam cerita itu sendiri. Dan memang dia ada di dalam cerita. Kita tidak bisa membaca cerita tanpa tokoh. Kita tidak bisa membaca sebuah cerita tanpa alur. Kita tidak bisa membaca cerita tanpa sebuah latar. Apalagi tidak ada penokohan di dalam cerita itu tidak bisa. Karena itu cerita-cerita ini, unsur-unsur inilah yang kemudian membangun sebuah cerita sehingga kita bisa membaca sebuah karya sastra.
kita bisa membaca novel, kita bisa membaca cerpen, itu karena unsur-unsur ini ada di dalamnya. Nah itu, jadi inilah yang kemudian disebut dengan unsur intrinsik. Nanti kita akan perjelas lagi kalau misalnya ada pertanyaan tentang unsur intrinsik. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Jadi yang kita bahas di sini ada 3 unsur intrinsik. Yang pertama tokoh, nanti yang kedua penokohan, kemudian yang ketiga adalah alur cerita. Yang pertama tokoh. Apa itu tokoh? Ya. Nah, mungkin kita tahu ketika membaca bahwa ini yang kita sebut dengan tokoh. Nah, tokoh dalam sebuah karya cerita fiksi itu perannya penting karena tanpa tokoh sebuah cerita tidak akan bergerak. Boleh jadi ada alur tetapi tanpa tokoh tidak bisa bergerak cerita itu karena tokoh inilah yang kemudian membuat cerita menjadi hidup. Si aku, si dia, si Amir, si ini dan seterusnya, itulah yang kemudian membuat cerita menjadi hidup. Sehingga secara umum pengertian tokoh adalah seperti ini. Nah, individu ciptaan pengarang. Sekali lagi, individu ciptaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Tokoh inilah yang kemudian bergerak, yang kemudian digerakkan nanti oleh alur, menjadikan cerita itu menjadi menarik. Nah, oke. Nah, di dalam tokoh-tokoh ini itu memang banyak di dalam cerita ya. Apalagi kalau di dalam novel tadi karena alurnya sangat kompleks, maka tokoh-tokohnya bisa banyak. Nah, tetapi para peneliti itu membedakan bahwa ada tokoh berdasarkan fungsinya. Seperti misalnya kita kenal ada yang disebut tokoh utama dalam cerita, ya. Nah, tokoh utama ini itu perannya penting karena dialah yang kemudian paling banyak diceritakan. Nah, memang ada tokoh lain, tetapi tidak banyak diceritakan. Tokoh ini misalnya si aku kalau dia menjadi si aku atau si Amir misalnya yang kemudian menjadi tokoh, maka si Amir lain kemudian diceritakan sampai akhir bagaimana kehidupannya, apa yang terjadi pada dia, ya bagaimana akhir cerita itu tentang dia. Nah, itulah yang disebut dengan tokoh utama. Itu berdasarkan fungsinya. Kemudian tentu saja ada tokoh pembantu. Ini tokoh tambahan-tambahan seperti ini yang kemudian melengkapi. Ya, si Amir punya teman, ya, si aku punya teman. Atau misalnya si aku punya ayah, si aku punya ibu dan seterusnya. Itu adalah tokoh-tokoh tambahan. Tetapi tokoh utama yang menggerakkan cerita itu, itulah yang kemudian menjadi tokoh utama di dalam sebuah cerita. Kemudian ada lagi berdasarkan peran. Nah, biasanya kan peran-perannya seperti apa? Nah, ini yang biasa mungkin paling kita senang ketika melihat peran-peran di dalam tokoh itu. Yang menyebabkan kita senang dengan sebuah cerita itu karena peran di dalam tokoh itu. Nah, contohnya misalnya dia berperan sebagai tokoh protagonis. Nah, itu ya. Jadi tokoh protagonis itu sebenarnya adalah tokoh yang dikagumi oleh pembaca. Biasa kita mengatakan tokoh baik. Ya, sebenarnya tokoh itu tokoh yang dikehendaki oleh pembaca. Tokoh apa biasanya yang dikehendaki oleh pembaca? Rata-rata pembaca menginginkan tokoh yang super, tokoh yang hebat, tokoh yang baik lah. Nah itu. Jadi itu adalah tokoh protagonis. Tokoh inilah yang kemudian kita senangi ketika kita membaca sebuah cerita. Nah itu. Tokoh protagonis bahkan kita tidak menginginkan dia mati dalam cerita kan. Biasanya seperti itu. Walaupun akhirnya misalnya tidak happy ending. Tetapi kita berharap tokoh ini yang kemudian kita kagumi dan kita inginkan menjadi sebuah tokoh yang selamat misalnya di dalam cerita itu. Nah, itulah tokoh protagonis. Lawannya adalah tokoh antagonis. Nah, ini tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik. Tidak bisa juga kalau tidak ada tokoh antagonis dalam cerita. Jadi peran tokoh ini sangat luar biasa. Karena kalau misalnya tokoh protagonis ada yang kemudian diceritakan dalam suatu cerita, bagaimana ketegangannya, di mana konfliknya. Ya? Kalau misalnya si tokoh protagonis itu harusnya berkonflik dengan si tokoh antagonis supaya terjadi ketegangan di dalam cerita. Ada konflik yang kemudian
disebabkan oleh tokoh protagonis tadi ini. Nah, biasanya para pembaca tidak senang dengan tokoh-tokoh antagonis. Padahal sebenarnya peran tokoh inilah yang kemudian juga menggerakkan cerita. Kita tidak sadar bahwa tokoh antagonis inilah yang kemudian menggerakkan cerita. Ya, karena tanpa dia, maka konflik tidak akan terjadi. Nah, itu oke. Kemudian ada tokoh ketiga berdasarkan peran, walaupun beberapa ahli itu tidak menyetujui peran ini, tetapi kita masukkan di dalam pembelajaran khusus untuk memahami novel ini. Ada yang disebut dengan tokoh tritogonis. Nah, itu. Tokoh ini adalah tokoh pendamai atau tokoh penengah, biasanya tidak memihak antara protagonis dan antagonis. Biasa kita temukan dalam sebuah cerita. Nah, oke, itu tokoh. Bagaimana dengan penokohan atau perwatakannya? Nah, itu. Tadi tokoh secara individu, ya. Tapi sekarang bagaimana watak dari tokoh-tokoh ini? Cerita tidak akan berjalan tanpa perwatakan. Karena di sanalah kita mengetahui bahwa tokoh ini baik, tokoh ini jahat, tokoh ini pemarah, tokoh ini sombong dan sebagainya, itu gara-gara perwatakan. Nah, itu. Oke, kita lihat. Ini ada definisi tentang penokohan. Penokohan adalah sifat yang diletakkan pada diri tokoh. Penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh cerita baik lahirnya maupun batinnya dari seorang pengarang. Hanya dengan meletakkan sifat pada tokoh, maka kita bisa paham bahwa tokoh ini baik, tokoh ini jahat. Kalau misalnya tidak ada penokohan, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tokoh itu jahat atau tokoh itu baik? Tentu tidak bisa. Karena itu penokohan itu penting. Nah, karena di sanalah diletakkan sifatnya oleh pengarang. Misalnya dia berjalan dengan membusungkan dadanya, itu kan kita sudah paham. Oh, kelihatannya ini tokohnya sombong misalnya. Nah, ada nanti cara bagaimana melihat perwatakan itu. Yang penting kita paham bahwa ternyata penokohan itu adalah sifat yang diletakkan pada diri tokoh untuk menggambarkan sifat tokoh itu sendiri, baik secara lahir maupun batin. Bahkan pikirannya pun, ya, itu digambarkan oleh perwatakan. Nah, oke. Mari kita lihat. Nah, ini berbeda dengan tokoh tadi yang bersifat individu. Kalau penokohan itu biasanya deskriptif. Ya, karena dari situlah bisa dilihat bagaimana pengarang menggambarkan seorang tokoh. Mulai secara langsung, apakah dia menggambarkannya secara langsung, biasa kita sebut dengan analitik, atau secara tidak langsung, biasa kita sebut dengan dramatik. Jadi, kita kalau misalnya kita sebagai pengarang, maka kita biasa menggambarkan sifat tokoh itu secara langsung. Biasa juga kita menggambarkan sifat tokoh itu secara tidak langsung. Nah, misalnya tokoh itu sama-sama berjalan, tapi kita tidak tahu sifatnya ketika dia hanya berjalan saja. Tapi kalau kemudian dia berjalan ke tempat tertentu, barulah kita tahu bahwa ternyata sifat tokoh ini bisa seperti ini karena dia berjalan ke tempat tertentu. Nah, itu. Kecuali kalau disebutkan secara langsung. Contoh, misalnya tokoh itu berjalan ke masjid. Ya. Kalau orang berjalan ke masjid dengan memakai kopiah dan seterusnya, oh pasti dia mau sholat misalnya. Atau minimal dia mau pergi ke masjid untuk apa gitu. Oh, kita sudah tahu sifatnya. Nah, tetapi bisa juga disebutkan secara langsung. Nah, itu. Dia, tokoh ini senang beribadah. Karena itu dia kemudian pergi ke masjid. Berarti sudah disebutkan secara langsung. Tadi secara tidak langsung. Nah, ini kita akan jelaskan. Oke, seperti apa itu? Nah, kita akan masuk pada teknik penokohan analitik. Teknik penokohan analitik atau naratif, cara penampilan tokoh secara langsung melalui uraian deskripsi atau penjelasan oleh sang pengarang. Tokohnya dihadirkan di hadapan pembaca dengan tidak berbelit-belit. Sifat, wataknya, tingkah lakunya, ciri fisiknya, itu sudah langsung diuraikan di situ. Nah, misalnya, dia terkenal pelit. Ya, kalau pelit berarti sudah dijelaskan sifatnya pelit. Ini. Nah, misalnya, wataknya keras. Ya.
dia sangat dia sangat tegas. Itu disebutkan karena ketegasannya dia kemudian memperlakukan bawahannya dengan tidak simpatik misalnya. Maka sudah disebutkan bahwa tokoh ini seperti itu. Jadi memang tidak berbelit-belit karena sudah dideskripsikan secara langsung oleh pengarang. Ini yang disebut dengan analitik. Oke. Karena tidak langsung tadi, maka gampang kita mengetahui atau mengenal tokoh secara analitik. Tapi ini yang kedua, memahami tokoh ya, dengan teknik penokohan dramatik. Ini biasanya yang sulit sekali. Kenapa sulit? Karena pengarang tidak langsung menjelaskan. Kalau misalnya langsung tadi dijelaskan, dia sangat kikir, ya oke sudah. Berarti sifatnya kikir. Ya. Atau misalnya seperti tadi, dia berjalan ke masjid. Itu kan tidak dijelaskan secara langsung. Mau apa dia masjid? Boleh jadi dia akan hanya menemui satu orang di sana. Nah itu. Atau menemui orang lain di sana. Dan sebagainya. Belum tentu dia masuk ke masjid untuk beribadah. Itu tidak dijelaskan. Nah ini. Makanya teknik penokohan dramatik ini itu membutuhkan instrumen lain. Agar kita bisa memahami sifat dan karakter tokoh ini. Nah apa itu? Jadi cara penampilan tokoh secara tidak langsung, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan tingkah laku tokoh, tetapi dia menjelaskan secara implisit. Nah kita harus punya instrumen untuk mengetahuinya. Apa itu? Ternyata yang pertama seperti ini. Ada teknik cakapan. Jadi cara kita mengetahui sifat tokoh itu dengan melihat percakapannya. Nah itu. Jadi dengan melihat percakapan-percakapan yang dilakukan oleh tokoh, maka kita tahu, oh sifatnya tokoh ini seperti ini. Kalau dilihat dari percakapannya itu tokohnya misalnya selalu menggunakan kata-kata kasar, maka kita akan tahu bahwa oh tokoh ini kasar. Ya. Atau dia misalnya menjelaskan sesuatu dengan sifat yang berlebihan, sombong dan seterusnya, maka kita akan tahu oh ternyata tokoh ini sombong misalnya, tinggi hati, angkuh dan sebagainya. Itu dari teknik cakapan. Nah itu. Kemudian selanjutnya tingkah laku. Jadi kita juga bisa mengetahui tokoh itu berdasarkan tingkah laku yang dilakukannya. Nah itu. Apa tingkah laku tokoh tersebut? Bagaimana perilakunya di dalam berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya atau berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang lain. Maka dari sana kita bisa memahami bahwa ternyata tokoh ini wataknya seperti ini. Nah itu. Nah, kemudian ada lagi berdasarkan pikiran dan perasaan tokoh. Nah itu berdasarkan pikiran dan perasaan tokoh kita bisa tahu pikirannya, perasaannya, itu bisa menunjukkan jati diri dari tokoh itu. Bagaimana perasaannya ketika dia berhadapan dengan orang lain, bagaimana perasaannya ketika dia mendapatkan masalah, ya, bagaimana pikirannya terhadap sesuatu, itu sudah menunjukkan sifat dari tokoh itu. Nah ini. Kemudian masih ada lagi, ada yang disebut dengan teknik reaksi tokoh lain. Nah, tokoh itu kan tidak sendiri. Tetapi ada tokoh-tokoh lain di sekitarnya. Apakah tokoh utama yang lain atau tokoh-tokoh tambahan. Nah, tokoh-tokoh tambahan atau tokoh-tokoh yang lain ini itu bisa menjelaskan si tokoh utama tadi itu ya berdasarkan reaksi mereka. Nah, contohnya misalnya ketika semua orang pada lari. Melihat dia keluar semua orang lari. Oh, berarti si tokoh ini menakutkan misalnya ya. Atau tokoh lain kemudian menceritakan tokoh utama. Kan bisa seperti itu. Nah, jadi opini-opini dari tokoh lain terhadap tokoh-tokoh utama atau tokoh-tokoh tertentu, itulah yang kemudian bisa menjelaskan bahwa oh tokoh ini wataknya seperti ini, sifatnya seperti ini. Karena dijelaskan oleh tokoh yang lain. Nah itu. Kemudian ada teknik pelukisan latar. Tempat juga itu bisa menunjukkan karakter si tokoh. Misalnya, si tokoh selalu tinggal di masjid. Kita
tidak menyebutkan si tokoh senang beribadah, tidak disebutkan secara langsung, tetapi karena dia tinggal di masjid bagaimana? Nah itu. Atau misalnya dia selalu ke klub malam. Nah, si tokoh kita ini selalu ke klub malam. Atau bekerja di sana. Nah, itu sudah menunjukkan sifat dan karakter si tokoh tadi itu. Atau si tokoh selalu ke sawah. Misalnya. Jadi kita akan tahu karakter si tokoh itu berdasarkan pelukisan latar dari cerita itu. Nah itu. Jadi kemudian, nah ini yang paling banyak dilakukan adalah pelukisan fisik. Jadi kalau misalnya pelukisan fisik ini ya langsung berhubungan dengan fisik. Ketika digambarkan seorang misalnya gambaran fisiknya, ya kumisnya melintang, matanya tajam, ya menyala seperti harimau, terus kemudian ada codet di pipinya, terus di di tangannya akar bahar, cincin-cincin besar, ya. Kemudian ada senjata khas Madura misalnya seperti atau khas senjata Sulawesi di pinggangnya, ya. Kemudian memakai tas sapu. Itu pelukisan fisik. Ya, orang akan melihat, oh, dari tampilan fisik ini boleh jadi hanya dua kalau dia bukan penjahat dukun misalnya. Nah, tapi ini tergantung dari alur cerita nanti yang akan kita bahas. Nah, inilah kira-kira teknik penggambaran dari tokoh, analitik dan dramatik. Khususnya pada dramatik ini kita harus mempunyai instrumen lain atau teknik-teknik tertentu agar kita bisa memahami tokoh. Nah, kemudian kita ke alur atau plot. Nah, seperti apa itu alur? Oke, ini ada dua pendapat tentang alur. Alur atau plot itu adalah rangkaian kejadian atau peristiwa dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interrelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam seluruh fiksi. Atau ya, bahwa alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita. Sebuah cerita tidak akan berjalan tanpa plot. Nggak bisa. Karena dari awal, di tengahnya, kemudian terakhir. Plot itulah yang kemudian disusun seperti biasanya sebuah rangkaian. Nah, biasanya kita menyusun seperti piramida ya. Nah, misalnya ada di awal, terus kemudian ada klimaks, kemudian ada menurun. Nah, itu sebenarnya adalah plot, karena itu sebuah rangkaian cerita. Nah, tokoh yang bergerak di dalamnya, itulah yang kemudian menghidupkan alur ini, atau menghidupkan plot ini. Nah, oke. Nah, bagaimana gambaran tentang plot ini? Nah, umumnya sebuah novel terdiri dari satu plot utama dan beberapa subplot. Plot utama berisi konflik utama yang menjadi inti persoalan. Kemudian subplot adalah munculnya konflik-konflik tambahan yang bersifat menopang, mempertegas, atau mengintensifkan konflik utama sampai ke klimaks. Ini biasanya kita dapati dalam sebuah novel. Kita baca-baca, tiba-tiba ada subplot yang baru, tetapi semua mengarah ke sana. Nah, itu sama seperti banyak jalan. Nah, itu seperti banyak jalan, tapi pada akhirnya sampai ke klimaks atau sampai kepada apa yang ditujukan oleh tokoh. Nah, kemudian, di dalam alur atau plot ini ada ada yang disebut dengan alur maju. Nah, itu biasanya kita disampaikan oleh guru-guru kita bahwa alur maju itu adalah alur yang progresif, ya. Alur maju itu rangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur hingga akhir cerita. Jadi alurnya maju saja, ya. Alurnya terus ke sana. Jadi tidak ada misalnya tiba-tiba dia mengingat masa yang lalu, tidak. Tapi alurnya bergerak maju saja. Jadi dari awal sampai akhir 1, 2, 3, 4. Ya, tidak kemudian berakhir di 1, kemudian ada subbagian 1 lagi, 2 lagi, kemudian ketiga nanti. Nah, oke. Jadi itu yang disebut dengan alur maju. Alurnya progresif. Nah, alur peristiwanya teratur hingga akhir cerita. Kemudian ada juga sih alur mundur. Nah, alur mundur ini itu disebut alur regresi. Ya, merupakan tindakan yang menceritakan masa lalu dari tokoh dalam cerita. Biasanya kalau kita melihat sebuah cerita yang banyak alur mundurnya, yang alur mundur, itu memang kadangkala peristiwanya atau konfliknya di depan. Barulah kemudian
tersusun ke belakang. Jadi dia mengingat masa lalunya, ya, dan kemudian memberikan pengertian terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Boleh jadi konfliknya di awal, walaupun tidak semua. Nah itu. Jadi alur mundur ini ketika tokoh dimulai dengan memahami dirinya dan kemudian mengingat masa lalunya. Nah oke. Kemudian ada juga alur campuran. Alur campuran ini yang kelihatannya banyak disenangi oleh para novelis. Kenapa? Karena alur ini bebas. Jadi karena dia campuran, maka seperti bolak-balik. Ya, kadang dia mengingat, terus kemudian masa lalunya, ya, kejadian-kejadian yang pernah dialami, dan kemudian sampai masa kini. Ya, itu. Misalnya kan kita biasa membaca sebuah novel, tiba-tiba dia teringat akan masa lalunya, terus kemudian pada bab setelahnya maka disebutkan pada masa sekarang. Nah itu alur campuran. Oke, baik anak-anak sekalian, sayang sekali waktu kita tidak cukup. Saya senang sekali kalau misalnya banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita tidak cukup, kita berlatih dulu di sini untuk mengerjakan soal-soal. Nah, karena untuk memperjelas bahwa seperti inilah yang disebut dengan tokoh penokohan di dalam novel. Nah, coba perhatikan ini. Ini Perjimin Tukang Batu. Lumayan bagi mereka mendapatkan proyek berupanya proyek rumah gedung. Itulah yang selalu diperbincangkan oleh Kurdi di setiap kesempatan. Ya, di tempat perhelatan nikah, di sumpitan, di tempat kerja bakti, di sarasehan, sampai di ronda malam, si Kurdi ini itu selalu membicarakan tentang proyek bagi mereka. Nah, berdasarkan kutipan ini, maka sifat dari sifat dari Kurdi, nah itu. Barangkali ada yang mau membantu saya, khusus untuk 1 atau 2 soal ini. Adakah yang bisa melihat ini siapa? Apa yang benar di sini? Di nomor 1. Bagaimana sifat Kurdi di sini? Apakah dia baik, tukang cerita, egois, sombong atau angkuh? Nah ini, kalau kita melihat ini, ya, kalau sifatnya kelihatannya Kurdi ini ada pada dia sombongnya, karena dia banyak menceritakan hal-hal yang terkait dengan prestasinya, bahwa saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, dan dimanapun dia ceritakan, maka sifatnya sombong dalam hal ini. Oke, kita lanjutkan cepat. Nah, ibu selalu membanding-bandingkan aku dengan Mas Jaka. Abangku yang kuliah jurusan teknik, di mata ibu itu baik. Ya, adapun aku, meskipun tidak pernah masuk peringkat 10, tapi nilai raportku tidak setinggi dari Mas Jaka. Nah, bagaimana dengan watak tokoh ibu di dalam kutipan novel ini? Apakah dia suka membandingkan, selalu membela anaknya yang lebih kecil? Tokoh tidak memperhatikan keluarganya, suka membanding-bandingkan anaknya, selalu menjadi penengah di antara anaknya. Nah, kalau kita melihat, ternyata ibu selalu bandingkan aku dengan Mas Joko, ini bersaudara, berarti suka membanding-bandingkan anaknya. Tokoh ibu di sini suka membanding-bandingkan anaknya. Nah, oke. Yang ketiga, dia selalu yakin bisa membayar. Allah Maha Kaya. Sudah 30 lamaran yang kirimkan, tetapi namun tidak satupun panggilan, apalagi pekerjaan. Sementara ini untuk memenuhi kehidupan hariannya ia berjualan buku, majalah dan kaset-kaset Islami di depan Masjid Ramsis. Ia tidak bisa menggelar dagangannya setiap waktu sebab dia harus berbagi dengan jam kuliah. Nah, watak si tokoh ini di dalam cerita, dia itu adalah pantang menyerah, ya. Oke. Kemudian yang keempat, kupaksakan diri menuju taman di depan rumah, duduk di atas bangku kayu yang segar, aku dapat melihat ibu menuju kamarku. Nah, alur ini, kalau kita membaca alurnya ini, sepertinya alurnya adalah alur maju saja, ya. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan mengingat hal-hal yang sudah lalu. Nah, beda seperti yang nomor 5 ini. Nah, sesaat ia mengusap jenggot putihnya, kini kenangannya sudah kembali pada masa lalu yang kelam. Arni, tiba-tiba sosok ini kembali muncul dalam hidupnya. Sudah 30 tahun sejak ia bertemu Arni dusun itu.
Sesal tiada. Dan seterusnya kalau kita melihat ini, kita langsung memahami bahwa ini adalah alur mundur. Nah, seperti itulah kira-kira kita memahami unsur intrinsik pada tokoh, penokohan, dan alur. Ya, saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf sekali jika ada hal yang tidak berkenan, karena ada pertanyaan yang tidak sempat kita jawab tadi karena waktu juga. Baik, anak-anak sekalian yang ada di mana saja, Bapak Ibu guru pendamping, sekali lagi mari kita tetap semangat untuk belajar, memajukan pendidikan di Sulawesi Selatan. Sudah selesai generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.